Halo, selamat siang Mam semuanya. Suara saya apakah terdengar jelas? Halo, selamat siang. Boleh cek suaranya apakah terdengar jelas, Mam? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mam semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Puspita. Saya perwakilan dari Spektra Baby Indonesia untuk live IG sharing session siang hari ini. Nah, apa kabar nih Mam semua? Apakah masih tetap menjalankan protokol kesehatan? Tentunya harus ya. Oke, siang hari ini kita akan membahas mengenal lebih jauh mengenai rental pompa ASI. Tentunya banyak moms juga yang tahu saat ini sudah banyak sekali rental pompa ASI yang eh, ada di Instagram ataupun dari referensi dari teman-teman semuanya. Nah, seperti apa sih dan bagaimana sih awalnya bisa terbentuknya sih rental pompa ASI itu? Siang hari ini kita akan bergabung dengan salah satu rental pompa ASI yang ada di Jakarta dan juga sudah besar. Mungkin beberapa mam sudah tahu, yaitu dengan Shafa Rental Pump. Nanti saya akan bantu invite dengan ownernya, pemiliknya langsung dengan Ibu Siti. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya saya mau informasikan terlebih dahulu bahwa bagi mams yang nantinya bertanya dengan 3 pertanyaan terpilih untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari Spektra dan juga voucher dari Shafa Rental Pump senilai masing-masing Rp100.000. Jadi nanti 3 orang pemenang tersebut akan mendapatkan 2 hadiah langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba langsung undang terlebih dahulu Ibu Sitinya. Apakah beliau sudah join? Sebentar ya. Oke, sudah ada. Saya invite dulu sebentar ya, Mam. Halo, selamat siang, Mam. Terima kasih yang sudah join live kita siang hari ini. Halo Mbak Assalamualaikum, Febri, Bu Siti, selamat siang. siang Mbak Febri. Jelas ya suaranya Jelas, ya? Bu, jelas sekali. Suara saya apakah juga terdengar jelas di Ibu? Jelas, jelas, Jelas ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Feb, sehat. Gimana Mbak Febri? Teman-teman di Spektra juga gimana? Sehat apa enggak? Alhamdulillah kita semua sehat, walaupun tetap sudah beraktivitas kembali di kantor, tapi tetap menjalankan protokoler kesehatan juga nih Bu. Diwajibkan pakai masker, harus cuci tangan juga sebelum masuk Hmm, kantor, dan juga hand sanitizer dari kantor alhamdulillah selalu tersedia. Ibu Siti gimana selama pandemi ini? eh, Sehat, keluarga sehat, bagaimana Bu? Sehat, Alhamdulillah juga rentalnya juga beroperasi normal, tetap dengan biasa hand sanitizer juga sama masker untuk yang ngirim-ngirim kurirnya. Kemarin juga saya beberapa kali servis tetra, Hmm? alhamdulillah dibantu dengan plan ya. Jadi nggak perlu datang langsung untuk mengurangi apa resiko tertularnya COVID ini loh ya. Iya betul sekali. Saat ini kita tersedia 2 layanan ya Bu ya, untuk online service dan juga offline service. Nah bagi para moms nih yang belum tahu, jadi spektranya ada 2 layanan, online service dan offline service. Jika mom di luar kota tidak ingin mengirimkan pompanya karena resiko dan lainnya, bisa melakukan servis sendiri di rumah, nanti dipandu oleh rekan-rekan customer service kami melalui aplikasi Zoom. Nanti untuk part yang mengalami kerusakan akan dibantu dikirimkan. Seperti halnya tadi Bu Siti, dibantunya secara online ya Bu ya. Sangat membantu banget. Jadi kita tetap bisa pakai, mau rusak-rusak nggak khawatir. Oke, wah terima kasih sekali nih Bu, siang hari ini sudah mau join live IG bareng Spektra. Ya, Mbak Febri sama-sama. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Bu pembahasannya, boleh diceritain nggak sih Bu atau dijelasin dulu kepada para moms, apa sih sebenarnya Safa Rental Pump itu? Oke, jadi Safa Rental Pump sesuai dengan namanya Mm-mm. ya rental pump. Jadi memang di saya tuh ngesetnya khusus untuk pompa ASI Oke, untuk di Safa Rental Pump ini baik. ya karena sesuai dengan namanya. Terus cikal bakal berdirinya itu ya Mbak Mm-mm. Feb. Jadi dulu anak saya yang pertama kan namanya Safa. Oke. Jadi waktu hamil dia
saya tuh benar-benar ingin menyusui lah sampai 2 tahun, pas hamil udah beli pompa ASI gitu. Kemudian pas lahiran coba perah ASI dari mulai pompa manual apa ya waktu dulu. Oke. Tapi ternyata kemudian saya beli lagi pompa kedua elektrik, ternyata elektrik kendala juga pakai kabel, terus hasilnya kok banyakan yang manual. Penasaran lagi, belilah pompa ketiga. Oke. Pompa ketiga juga memuaskan. Beli lagi pompa keempat sampai suami saya itu gemes banget kata dia, aduh kalau beli-beli lagi udah nggak sanggup nih dananya udah karena kan pompa sih harganya Iya. juta-jutaan ya. Kemudian ternyata nggak cuma saya juga yang mengalami kendala yang sama. Teman-teman di kantor saya waktu dulu saya masih kerja sebagai ASN di BPS saat itu setiap kali para ASI itu dalam satu ruangan ASI menyusui itu ada banyak orang dan mereka juga sama rata-rata punya pompa ASI lebih dari satu sampai pada akhirnya salah satu temen tuh bilang wah ini nih kalau pompa ASI kita kumpulin mungkin bisa ya disewakan atau bisa kita nih orang lain yang bingung harus beli-beli tanpa tahu ini mau cocok yang mana gitu. Nah, dari satu orang yang berkata seperti itu, ternyata di kepala saya tuh terngiang-ngiang, oh iya benar juga ya, gimana kalau bisa membantu orang banyak, salah satunya dengan menyewakan, jadi orang tuh bisa coba dulu Oke. sebelum beli, dan kalau udah cocok, nanti dia baru bisa beli. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba untuk membuka rental pompa ASI, waktu itu pertamanya dari empat pompa awal saya itu saya post di Facebook. Kemudian ternyata pertama adalah kakak kelas saya, Oke. dia mempercayakan untuk istri. Setelah berhasil disewa agak interest gitu kan, wah ternyata memang ada demand ya, ada kebutuhan orang untuk menyewa. Lalu kemudian penyewa kedua datang, ketiga datang, sampai 4 pompanya rent out. Oke. Saya nggak bisa pompa kan, Iya. pompa saya tersewa. Oke. Akhirnya saya coba sama teman-teman lain yang punya pompa asing anggur, boleh nggak nih kita join, saya yang sewain, nanti dapat bagi hasil. Alhamdulillah dari semua teman-teman kantor yang pompanya awalnya nggak kepake bisa disewain dan masih kurang lagi. Akhirnya saya buka untuk investasi dan Oke. setelah 8 tahun ini Pak, alhamdulillah udah 100 lebih pompa ASI yang kami sewakan dengan 80 orang investor dari Wow. berbagai macam brand. Cuman yang terbanyak alhamdulillah sih yang masih stabil dari tahun 2013 adalah Spectra. Wow, keren banget Ibu. Ini jujur aja ya Bu ya, saya pribadi mengenal Safa Rental Pump dan saya sewa pertama kali itu adalah si Spectra 9S di tahun 2015. Dan itu saya sewa di tempatnya Ibu karena saya tahu dari Instagram, oh ternyata pompa ASI itu bisa disewa gitu loh. Karena kan jujur aja Iya, depannya itu lebih banyak orang pakai manual. Jadi untuk elektrik tuh orang betul. masih takut aman nggak ya gitu kan. Betul, betul sekali. Dan saking banyaknya kayak Spectra, tipe juga banyak ya Mbak Feb. Ada mulai dari Spectra sampai S1, S2. Kadang orang mau beli, mau yang mana Iya nih betul. gitu. Jadi kita tujuannya adalah membantu agar mama-mama nih bisa coba dulu. Pas udah coba, oh ternyata saya cocoknya pakai 9 plus atau cocoknya pakai S1. Oke. Pas dia oke deal, saya jodohnya adalah Spectra S1, barulah dia bisa beli. Atau kalau urgent dananya belum cukup, bisa juga sewa dulu. Iya betul sekali karena saya sendiri akhirnya bisa menggunakan atau nyobain pertama kali pakai elektrik ya karena dibantu sama si Safa Rental Pump ini di tahun 2015 waktu itu. Nah, berarti kalau tadi berdasarkan Ibu cerita kurang lebih ini adanya si Safa Rental Pump berdasarkan pengalaman pribadi karena menyusui tadi ya Bu ya. Iya betul, karena saya betul-betul ingin memberikan ASI kepada anak saya yang pertama karena saya masih bekerja ya saat itu. Saya ingin sampai 2 tahun. Jadi benar-benar saya kejar apa sih pompa ASI yang bisa menghasilkan banyak gitu. Tapi ya karena sekali lagi banyaknya tipe, bahkan dalam satu brand pun banyak tipe. Jadi in case tidak puas dengan 9 plus, saya akan naik lagi ke S1 gitu. Cuman kan tidak semua orang mempunyai budget untuk membeli keseluruhan pompa ASI tersebut. Betul, betul sekali. Nah, kalau tadi Ibu sudah cerita awal mula berdirinya, boleh diceritain juga nggak sih Bu, suka dukanya lebih banyak mana dan seperti apa?
banyaknya ya banyak sukanya, tapi tidak berarti tidak ada dukanya juga. Sukanya saat, apalagi utamanya ya, yang utama dari bisnis ini adalah rasa puas ketika kita bisa membantu banyak Oke. orang. Bahkan yang membekas di kepala saya itu, saya berhasil membantu salah seorang ibu adopsi. Jadi dia tidak hamil, dia tidak melahirkan, tapi dia mengadopsi anak. Jadi sejak di dalam kandungan ibu kandungnya sudah mau diadopsi sama si ibu adopsinya. Jadi si ibu adopsinya sudah konsul sama dokter, dan dia juga sewa pompa di saya sambil minum vitamin, obat-obatan gitu, sampai akhirnya berkat dia perah pompa ASI yang di saya itu, dia bisa mengeluarkan ASINya sendiri Wah, sebelum lahir gitu. Jadi pas bayinya lahir langsung disusui oleh si ibu adopsi itu, Mbak Febri. Nah kan berarti dengan adanya rental pompa ASI ini bisa dengan nyata membantu orang banyak gitu, membantu ibu yang menyusui, membantu bahkan ibu adopsi yang ingin memerah ASI gitu. Jadi kan kalau ASI itu adalah tetesan nutrisi, tetesan makanan untuk anak-anak kita ya. betul. Jadi memang kenapa saya happy menjalani ini selama bertahun-tahun ya, karena saya berhasil membantu orang banyak. Itu adalah sukanya. Oke. Kemudian sukanya kedua, tentunya ini adalah sumber penghasilan bagi saya dan 5 orang yang bekerja di saya, tim kami ada 5 orang. Alhamdulillah menjadi mata pencaharian kami. Lalu juga sukanya dengan adanya Safa Rental Pump dan pompa ASI ini, saya bisa kenal banyak orang. Oke. Salah satunya kenal Mbak Febri, kenal Pak Teddy. Saya bisa dapat hadiah umroh, bisa dapat gift yang lain, kenal dengan banyak pemilik toko besar gitu. Mungkin kalau saya tidak berkecimpung di dunia perasian, mungkin saya tidak akan mempunyai relasi sebanyak ini. Itu sukanya lagi. Kemudian sukanya lagi ya saat berhasil membantu orang tadi lah ya itu. Kemudian yang kalau dukanya nih gini Mbak, kadang kan namanya orang pinjam, ada kalanya dia itu baik dan Iya. tidak, bertanggung jawab dan tidak. Jadi sedih aja kalau pas pompa ASI balik kok bau ASI gitu. Maksudnya dia nyucinya nggak bersih, kemudian ada kerak-kerak ASI yang membuat kita mau nggak mau harus mengganti spare part daripada kita menyewakan ke orang lain part yang tidak layak seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang telat bayar atau kabur, nah itulah dukanya. Tapi memang tentu satu orang jahat perbandingannya pasti ada 1.000 orang baik lah ya. Orang jahatnya nggak banyak. Jadi banyak Oke. senangnya tetap. Yang kayak gitu-gitu yang dukanya nggak terlalu dihiraukan lah ya Bu ya, karena berbandingnya jauh sama yang merasa terbantu dengan adanya rental pompa ASI ya. Tuh, manfaatnya jauh lebih banyak. Oke. Nah, kalau misalkan beberapa kita ngulik ke belakang kan nggak jarang ada orang yang jahat yang benar-benar jahat sampai tidak bisa dihubungin, lalu pompanya dibawa dengan dia gitu loh. Ada nggak sih Bu di Safarentang Pump juga mengalami hal itu? Ada. Dulu kita juga melakukan tahap-tahap ya. Jadi kita hubungin yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nggak bisa dihubungin, kita coba hubungin suaminya. Oke. Suaminya nggak bisa dihubungi, cari lagi keluarganya, temennya. Kalau misalnya nggak, nanti kita bisa samperin gitu. Cuman beberapa kalau misalnya di luar kota kan host nyamperin juga banyak. Jadinya kadang kalau memang orangnya sudah tidak bisa betul-betul dihubungi, kita nanti kita panggil-panggil lah lewat medsos seperti itu. Tapi tetap ada Iya, etikanya, betul. tidak langsung kan seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau si mamsnya newbie kan akan banyak tanya nih Bu, akan banyak konsultasi pompa seperti apa atau yang cocok gimana. Biasanya yang ditanyakan, lalu Ibu sendiri menjelaskannya seperti apa sih? Karena kan sebenarnya pemilihan pompa ASI ini disesuaikan dengan kebutuhan si ibunya ya. Iya, betul Nah, sekali Mbak Febri. Jadi saya biasanya menanyakan size oke. putingnya. Dia diameternya berapa. Hmm. Jadi untuk mengerucut kebutuhan Mm-mm. corongnya itu berapa. Kalau kayak Spektra kan sudah menyediakan size corong yang mulai dari kecil sampai besar. Jadi untuk corong set size-nya tidak terlalu berpengaruh. Oke. Tapi untuk pemilihan pasti tentunya saya tanyakan. Kemudian habis itu saya tanyakan kebutuhannya. Apakah ibu ingin
pompa AC yang manual, ringkes, jadi colok-colok listrik gitu, cukup dengan tangan. Tapi bersediakah untuk berpegal-pegal ria gitu. Atau kemudian kalau ini pengen bekerja, selalu saya sarankan kalau bekerja pakai double pump aja. Jadi biar sekali perah langsung selesai kan 15 menit, udah langsung kanan kiri. Kemudian speknya apakah butuh yang selalu apa maksudnya portable, dia move kemana-mana, jadi butuh yang mesinnya kecil, atau dia cuman di rumah aja jadi colok listrik pun nggak masalah. Jadi akan selalu saya tanyakan kebutuhan si ibu itu seperti apa gitu, berdasarkan karena kan case by case orang kan beda. Ada yang emang di rumah aja, ada yang emang butuhnya bepergian, ada butuhnya pokoknya mau gede pun saya yang penting asinya keluar banyak melimpah ruah. Nah, gitu. Jadi akan saya arahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si para moms yang konsultasi itu. Jadi selalu diinfokan juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing pompa untuk menyesuaikan kebutuhan si ibu ya, Bu? Ya, supaya jangan sampai udah keluar uang buat sewa apalagi beli nanti nggak kepake kan kasihan ya, karena kan tujuannya rental pompa AC untuk membantu, bukan untuk menjerumuskan. Gitu. Sampai sekarang nih Bu, sampai sekarang udah berapa banyak sih Bu pompa AC yang dimiliki oleh Shaver Rental Pump sendiri? Kalau dari awal berdirinya sekitar 700 lebih ya, mau ke 800, tapi tidak semuanya aktif Mbak, karena kan itu udah 7 tahun, pompa AC kan lifetime berbeda-beda ya. Dari 8 itu mungkin yang aktif sekitar 250 saat ini. Wow, banyak juga ya Bu ternyata ya. Lumayan. Perawatannya mungkin yang agak susah atau bagaimana? Ya perawatannya tentunya kalau mesin kita pasti hanya mau menyewakan pompa AC yang bergaransi ya. Kalau tidak bergaransi nanti kalau mesinnya rusak kita mau marah sama penyewa pun gimana gitu. Jadi kita selalu memilih pompa AC yang bergaransi dan menyediakan spare part tentunya. Kalau tidak bergaransi, tidak menyediakan spare part, kita tidak akan pernah berani menyewakan. Lalu spare part pompa AC-nya kalau corong misalnya dia 3 atau sampai 6 bulan karena beda-beda ya. Kalau kembali masih kita tidak lakukan penggantian. Valve juga diganti secara berkala. Untuk setiap pompa yang kembali dan akan di packing kita akan ukur pakai gauge untuk memastikan apakah si mesin ini masih berfungsi atau tidak, daya hisapnya maksimal atau tidak. Kalau tidak berfungsi kita akan servis dulu. Kemudian pokoknya make sure lah bahwa itu akan berfungsi dengan baik sampai di tangan si penyewa. Dan kelayakan corong set tentu dilakukan penggantian secara berkala. Begitu Mbak Febri. Nah, kalau dari Ibu menjalani sejauh ini dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang, yang paling diminati apa sih Bu oleh para moms ini? Pompanya, tipenya gitu? Tipenya ini jujur ya, saya no offense ya, karena pompa AC sekarang tuh banyak banget. Di rental saya, best sellernya adalah Spectra 9 Plus untuk sewa dan jual. Kemudian setelah 9 Plus adalah Spectra S1 Mbak Febri. Jadi biasanya kalau orang udah beli 9 lalu AC-nya seret atau untuk ngeboost AC biar AC-nya banyak, dia akan lari ke Spectra S1 atau S2. Tapi lebih banyak peminat S1 sih, karena kan mungkin baterainya recharge ya. Untuk pompa-pompa AC dia di bawah 2 tipe tersebut gitu. Jadi untuk yang kalau orang mau sewa di kami, yang pasti ada stoknya adalah Spectra. Kalau yang bukan Spectra, ya karena kita nggak punya stok banyak. Wah, ini beneran Spectra ya Bu, ternyata best sellernya sampai sekarang ya. Spectra nih saking banyaknya tuh. Wah, terima kasih sekali Bu Siti. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, boleh dijelasin nggak sih Bu, untuk penyewaan sendiri, apakah persyaratannya susah yang diberikan oleh Shaver Rental Pump? Atau seperti apa sih persyaratan yang diberikannya? Mudah kok kalau mau sewa. Jadi kita kan tujuan dasarnya adalah untuk membantu. Jadi kita juga tidak ingin mempersulit. Penyewa bisa langsung kontak. Untuk sewa pompa AC bisa ke admin ini. Saya sebutkan nomornya 085 74 kali 21430.
Nanti sama admin ini akan diberi form order, jadi dia akan mengisi data dan tipe apa yang akan dipilih, lalu menyertakan foto KTP karena kan sewa barang harus kembali. Jadi kita minta jaminan berupa foto identitas. Mau dibatalkan boleh lah kalau orang kan khawatir disalahgunakan. Betul. Nanti setelah order dan KTP-nya itu kami terima, pembayaran bisa dilakukan by transfer, kemudian barangnya bisa diambil sendiri, atau dikirim pakai JNE juga bisa, pakai Gojek juga bisa. Lalu itu kan kalau udah fix ya dia mau order yang apa. Tapi kalau masih bingung bisa kontak ke saya. Betul dulu nih mau pilih yang mana. Jadi spesialisasinya masing-masing. Ordernya ke Rini, nanti konsultasinya ke saya. Seperti itu, Mbak. Nah, apakah bisa sudah dikirim keluar kota, Bu? Atau hanya sebatas Jakarta atau Jabodetabek saja? Udah seluruh Indonesia sampai Papua pun kita kirim, Wah, alhamdulillah. beneran udah bisa seluruh Indonesia nih, Bu? Betul bisa, cuman sempat di COVID ini, selama COVID ada yang sempat pengiriman dari Tanjung Pinang apa ya ke Jakarta terhambat untuk pompa elektrik karena kan ada baterainya. Iya, betul. Tapi sekarang kembali kok kita ke seluruh Indonesia, cuman kalau luar Jabodetabek depositnya lebih besar. Oke. Karena kan Ya, resikonya betul. lebih besar. Oke. Nah, sejauh ini selama Ibu menjalani usaha rental pompa AC ini, orang biasanya sewa paling lama tuh berapa lama sih, Bu? Ada nggak sih yang sewa bener-bener sampai lulus AC eksklusif 2 tahun, berarti kan S3 nih. Ada nggak sih, Bu, yang sampai 2 tahun tetap sewa gitu? Terlama ada yang mau 5 tahun Mbak Febri. Rekor 5 banget nih. tahun. Spectra 9 itu udah mau sampai 5 tahun. Namanya Mbak Tri siapa gitu saya lupa, tapi namanya Tri titik-titik gitu. Itu udah mau sampai 5 tahun dan setiap kita follow up mau dikembalikan atau mau diperpanjang dia masih selalu perpanjang karena memang masih digunakan. Mungkin dari anak pertama ke anak kedua dan ke anak ketiga mungkin ya. Wow, 5 tahun sebenarnya Gitu. kalau dia beli itu sama aja kayak dia nabung buat beli ya, Bu ya? Tapi ada juga, cuman rata-rata itu kalau yang terlama kan 5 tahun. Tapi rata-rata orang tuh pinjam tetap aja 1 bulan. Itu yang secara rata-rata. Jadi orang bulan ini pinjam Spektra 9 plus misalnya, bulan depan dia coba S1, bulan depannya coba Spektra Ki, nanti sampai berapa kali dia ganti tipe, kemudian dia akan memutuskan, oke saya beli ini Mama Safa, bulan depan saya beli pompanya dikembalikan. Mayoritas untuk mencoba sebelum membeli, bukan untuk long lasting. Walaupun ada 1-2 yang sampai anak keberapa itu mungkin kalau mau 5 tahun. Nah, betul juga yang dikatakan Bu Siti ini, Moms. Jadi, adanya si rental pompa AC ini bisa membantu para moms untuk mencoba terlebih dahulu sebelum untuk memutuskan membeli ya, Bu ya. Karena biasanya Ya, betul. sudah-sudah juga, kok sayang pakai ini cocok, pakai ini nggak cocok, pompa AC itu cocok-cocokan, Mom. Jadi ketika sudah dicoba, kemudian tidak cocok ya, mau dipaksakan juga memang konturnya beda-beda bagi setiap mom. Iya. Betul ya. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Bu, boleh ceritain nggak sih perawatannya seperti apa? Karena kan kita nggak bisa mungkiri ya, pompa AC ini akan digunakan oleh beberapa orang. Perawatan yang dilakukan oleh Chef Rental Pump seperti apa sih, Bu? Jadi SOP-nya adalah saat barang kembali kita akan ukur dulu nih daya hisapnya. Pertama kan daya hisap karena untuk memastikan sistemnya berfungsi dengan baik. Betul. Walaupun manual hisap kita harus ukur karena untuk mengetahui apakah spare part-nya layak atau tidak. Setelah daya hisap dipastikan baik, kita akan cuci, kemudian kita akan steril. Sterilnya 2 tahap. Yang pertama pakai disk dryer, yang kedua adalah seri UV supaya pokoknya benar-benar dijamin kebersihan dan kesterilannya lah seperti itu. Nah, setelah itu baru kita akan packing. Tapi juga spare part-nya akan diganti secara berkala. Jadi tidak yang udah usang terus kita tetap paksakan sewakan. Jadi kalaupun misalnya 1 bulan nih kita baru ganti corong baru, lalu ada yang nyewain, kita yang nyewa nih abuse gitu ya, dia nyucinya disikat kasar gitu. Karena baru 1 bulan, kita akan minta penggantian spare part karena baru bulan pertama ini udah habis kan nggak layak. Tapi kalau si mama ini ternyata sewa sampai 6 bulan atau 1 tahun misalnya,
corong set otomatis balik kan gak karu-karuan ya, karena pemakaiannya juga udah panjang. Nah itu kita tidak kenakan biaya penggantian karena memang secara wajarnya lifetime dari si corong set ini juga sudah habis. Jadi walaupun masih kita ada waktu-waktu khusus untuk mengganti spare partnya agar memastikan bahwa si spare part ini dalam kondisi baik. Kemudian ada juga yang izinnya nanti misalnya udah dalam jangka usia waktu tertentu kita juga bisa jual mesinnya. Kalau ada orang ternyata udah sewa 1 tahun gitu, Mama Safa aku beli aja boleh nggak gitu. Nanti akan saya tanyakan kepada pemilik barangnya karena kita kan sistemnya investasi. Si pemilik mau ngelepas nggak nih? Kalau si pemiliknya bilang oke lepas dengan harga sekian, penyewanya setuju, nanti kita akan fasilitasi untuk si penyewa membeli barang yang sudah dia sewa tersebut. Oke, nah sudah jelas nih ya Mams ya. Nah pertanyaan saya nih Bu, boleh nggak sih sebenarnya kita sewa mesin sama adaptornya aja? Karena beberapa orang kan mungkin ya, banyak yang sudah punya Spectra 9 Plus, Spectra Q Plus, display-nya portable yang kecil-kecil. Kemudian dia benar-benar penasaran mau cobain yang S1 atau S2, karena kan hisapannya beda nih. Boleh nggak dia hanya sewa mesin dengan adaptornya aja, corong setnya punya dia yang dia sudah punya? Boleh banget, itu justru saya sarankan. Itu jauh lebih baik dari satu paket karena kan jelas steril ya, maksudnya speknya tidak berganti orang. Tapi bukan berarti kalau sewa satu paket juga nggak aman, nggak juga. Jadi kalau orang sudah punya corong set, dia hanya membutuhkan mesin, kita sediakan paketan dengan harga sewa hanya mesin dan adaptor. Dan kadang-kadang konektor kayak Spektraki kan double pump dia butuh konektor selang Mbak Febri. Dan harganya jauh lebih murah jika sewanya tidak termasuk dengan corong set. Jadi jangan khawatir kalau yang aman lebih safe, sewanya cukup mesin dan adaptor, nanti spare part lainnya corong setnya bisa beli di kami atau kalau udah punya ya pakai sendiri gitu. Oke, nah kita jawab nih Mams ya. Bagi Mams yang saat ini mengikuti live kami, terus sudah memiliki Spectra yang tipe portable, yang kecil-kecil, mau M1, 9 Plus, 9S1 Q Plus, kemudian penasaran banget nih yang sama yang katanya hisapannya kayak hisapan bayi, S1 Plus dan S2. Ternyata bisa sewa mesin dan adaptornya aja. Gitu ya Bu ya? Iya, untuk mendongkrak AC itu udah banyak banget kok. Jadi nanti dia selama 2 bulan atau 3 bulan biasanya untuk ngejar apa jumlah AC-nya, pas AC-nya udah lagi nih satu freezer baru dikembangkan. Nah, tapi kalau setelah itu ternyata ketagihan dengan S1 dan S2, wah, itu di luar tanggung jawab saya. Ini bisa berurusannya langsung dengan Shafa Rental Plus. Beli-beli aja kalau gitu, mau dijamin ketagihan udah S1 S2 tuh ya ampun. Kalau udah S1 S2 itu udah the best banget deh hisapannya. Kalau bahasa saya nih ya Bu ya, kalau S1 S2 itu kan hisapannya teknik hisapan bayi nih Bu. Kalau yang kecil-kecil ini lebih ke hisapan Bapak sebenarnya. Iya, kalau udah nyoba S1 S2 ini kadang-kala saya yang agak berat nih PR-nya adalah kalau orang dia udah misalnya dia punyanya S1 S2 ya, emang dia sudah punya S1 S2, lalu dia mau traveling, dia sewa dan adaptor aja 9 plus nih. Ini PR-nya adalah dia pasti bilang, kenapa tidak sebanyak S1 dan S2 saya gitu. Padahal ya kan tipenya downgrade dari S1 ke 9 plus, otomatis ekspektasinya harus turun dong gitu. Tapi kalau orang sudah punya 9 plus, kemudian naik ke S1 S2 ya udah pasti nggak akan ada komplain. Pasti komplainnya bukan komplain sih. Puas. Tambah waktu sewa yang ada ya Bu ya. Ya benar-benar. Oke. Nah, sebelum kita tanya jawab dengan para mams yang sudah mengikuti nih Bu, boleh diceritain sih ke depannya rencana Shafa Rental Pump akan seperti apa? Apakah akan ada rental pompa yang ASI yang lain, tipe yang lain, atau UV sterilizer mungkin Bu disewakan atau bagaimana? Sudah ada UV sterilizer, cuman jadi sekarang kan suami saya juga ikut bergabung tapi kita sistemnya kayak sister company gitu Mbak Febri. Jadi selain pompa ASI, kita nge-brandingnya di Sasi. Webnya adalah sasi.id atau bisa juga
namanya Sasi Sewa Mainan Condet. Itu yang menghandle untuk semua tentang mainan. Kita ada freezer, ada mainan, alat pijat, sterilizer. Pokoknya kecuali pompa ya, kecuali Oke. pompa ASI itu ada ID tersebut. Itu jadi kenapa saya pisah? Karena saya tidak ingin orang lancu gitu. Safa Rental Pump ya udah spesialisnya pompa ASI. Orang kalau mau nyari pompa ASI udah ke Safa Rental Pump aja gitu. Tapi untuk yang lain karena banyak permintaan juga sih tentang mainan, kemudian bouncer, freezer, alat pijat. Nah, kita sediakan dengan sister company kita yaitu Sasi itu gitu. Oke, berarti selain ada pompa ASI di Safa Rental Pump, ada juga UV sterilizer-nya, dan ada juga kulkasnya ya Bu untuk menyimpan. Lengkap-lengkap. Cuman memang dengan branding yang berbeda agar tidak rancu nih orang. Pokoknya kalau dari pompa Safa Rental aja, mau nyari yang lain Safa Rental juga menyediakan dengan branding yang berbeda Oke. gitu. Dan ke depan saya harapnya tetap sampai kapanpun kalau bisa rental pompa ASI ini terus tetap ada dan bisa membantu orang banyak. Lalu kan kalau sekarang saya masih beroperasi di rumah aja. Kedepannya saya berharap bisa punya sebuah ruko, jadi Amin. bisa lebih profesional. Orang bisa walk in, bisa lihat, beli gitu, nggak ke rumah gitu kan. Lalu tentunya juga untuk sister company-nya juga mudah-mudahan semakin besar agar suami saya juga bisa bermanfaat lah buat orang banyak, orang tetangga-tetangga bisa kerja, orang juga lain bisa merasakan manfaatnya. Amin. Semoga ya Bu ya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tercapai ya Bu. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Eh, apa sih keunggulan kita menyewa di Safa Rental Pump dibanding rental-rental pompa ASI lainnya? Karena kan seperti yang kita ketahui juga sekarang rental pompa ASI banyak banget dan kadang bingung ini di sini ada, di sini harganya lebih murah. Nah, keunggulannya apa sih Bu di Safa Rental Pump sendiri? Keunggulannya kita akan garansi bahwa apa yang kita sewakan itu berfungsi dengan baik, Mbak. Kecuali penukaran karena ketidakcocokan ya. Ketidakcocokan itu memang dari rule kita nggak bisa handle. Karena sekali lagi kan pompa air adalah untuk membantu menemukan yang cocok. Jadi kalau case-nya adalah nggak, ya itu adalah resiko yang harus Ditanggung. diterima. Kayak beli pun kalau beli nggak cocok kan nggak bisa diretur. Tapi orang jangan khawatir kalau sewa ntar barangnya jelek gitu atau nggak layak atau nggak berfungsi, nah kita akan garansi itu. Kadang-kadang kalau kita kirim ekspedisi misalnya ke luar Jawa atau kemana kan mungkin di ekspedisinya kebanting-banting atau apa kemudian sampai sana tidak berfungsi. Nah itu kita akan ganti unitnya dan seluruh biaya penggantian akan kita cover. Jadi jangan sampai orang udah keluar kos untuk nyewa, barang yang didapat nggak bener, kemudian dia nggak bisa pakai, itu kan sungguh akan mengecewakan ya. Jadi kalau mom sewa di kami saat barang diterima akan dicek semuanya, dicek jika mau merasa kurang puas atau merasa ini something in trouble bisa chat ke saya, nanti videokan masalahnya apa. Asal di luar tidak cocokkan, Iya, kita pasti betul. akan follow up dan bantu mungkin. Kalau udah ketidakcocokan ya itu udah hands up gitu. Asal jangan juga diada-adain ya Bu, sebenarnya nggak cocok tapi dicari alasan yang lain ya. Ya, karena kadang-kadang tuh, "Mama ini nggak ngisep loh, betul ternyata valve-nya itu pasang." Oke. Itu kan gimana? Atau dia silikon corongnya ngepasin ke payudaranya istilahnya kurang fit. Setelah dicoba yang dilepas ternyata menghisap juga. Atau lubang selangnya lupa ditutup, single pump lubang selang dibuka. Itu banyak seperti itu. Jadi komplainnya udah duluan padahal makainya yang belum benar. Oke, wah ini seru banget nih, nggak nyangka nih udah berapa, hampir setengah jam lebih kita ngobrol nih Bu. Nah, kita coba jawab Nih. beberapa pertanyaan. Iya Bu, kalau udah ngobrolin dunia perasian ini emang waktunya tuh nggak berasa, tiba-tiba udah setengah jam, tiba-tiba udah sejam. Karena banyak yang harus dibahas, banyak yang bisa dibahas kan Bu sebenarnya. Betul, betul Nah, aku sekali. coba pilih satu pertanyaan Bu, sebentar. Oke nih. Oke,
Saya mau info dulu, 3 orang yang terpilih ini, yang pertanyaannya akan muncul di layar live IG-nya Mam semua, adalah 3 orang yang terpilih mendapatkan satu hadiah dari Spektra. Jadi ada 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Satu hadiah dari Spektra dan voucher senilai Rp100.000 dari Safa Rental Farm. Benar ya Bu ya? Betul-betul untuk menyewa semua produk Spektra. Jadi bisa Wah, diredem via ini gitu. Mau cobain apa bisa redeem voucher wah, tersebut. ini boleh banget dipakai kalau Moms mau coba tadi CS1 atau S2. Oke, ini sudah Iya, betul-betul. 1 orang yang saya pilih atas nama Mam Hena Waname. Nah, nih Bu pertanyaannya, berapa lama regenerasi atau pergantian pompa asi di Safa Rental Farm? Nah, ini regenerasi saya per tipenya tidak sama ya. Jadi tergantung lagi lifetime si produk ini seberapa panjang gitu. Oke. Seperti kalau Spektra itu kan service centernya emang luar biasa bagusnya. Jadi kalau misalnya ternyata lemah hisapan karena motornya yang bermasalah, kita akan servis Oke. dan diganti motor baru. Jadi casing boleh lama, dalemannya udah. Halo? Apa namanya? Gimana Bu? Tadi Halo? sempat keputus soalnya. Dijawab dari ulang aja Bu. Iya. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk regenerasi kita tergantung si pompa Oke. tersebut keawetan lifetime beda-beda. Bahkan dengan tipe yang sama pun lifetime-nya bisa beda-beda karena tergantung si pemakai dan pemakainya kan banyak orang. Yang penting kalau kayak Spectra biasanya kalau misalnya motornya yang kena, maka motornya yang diganti, PCB-nya yang kena, PCB-nya diganti. Jadi kalau untuk brand Spectra, regenerasinya tidak harus beli unit baru, tapi dalemannya baru. Itu kan Spectra menyediakan Betul. ya. Seperti itu. Bisa juga. Nanti kalau untuk yang service centernya mungkin tidak sehebat Spectra, nanti kita biasanya jual sekitar 1 sampai 2 tahun. Oke. Pokoknya kita akan verifikasi dan memastikan bahwa setiap pompa AC yang kita sewakan itu layak dan berfungsi dengan baik. Kalau berapa lamanya tidak bisa dipatok karena beda-beda. Oke. Jadi bisa dilihat dari, jangan dilihat dari casingnya ya Bu ya, tapi bisa Ya, dipastikan dalamnya masih masih oke banget ya. betul. Apalagi kayak 9 Plus itu kan setelah launching hospital grade Nah, ya, kita ganti-gantiin betul. motor. Casingnya boleh casing lama tapi performa motornya udah performa motor terbaru seperti itu. Oke, itu sudah terjawab pertanyaannya. Sebentar, saya coba cari lagi Bu. Mana ya? Hmm, mm, mm. Nah, ini dia. Ini mungkin yang masih jadi pertanyaan banyak moms dan pastinya masih jadi sebenarnya aman gak sih Bu nyewa pompa asi bergantian, kayak karena memang nggak bisa dipungkiri seperti tadi saya bilang karena sudah dipakai oleh beberapa orang. Nah, dari Ibu sendiri meyakinkannya seperti apa kalau memang ini aman dan sudah disterilisasi dengan baik? Insya Allah sih aman. Cuman kalau garansi 100% ya kita garansi bahwa insya Allah aman. Karena bukti juga banyak sekali dokter dan nakes yang bahkan bidan, dokter kandungan juga sewa kami gitu. Kalau tidak aman nggak mungkin para nakes akan berani sewa. Cuman kalau istilah proses sterilisasi yang sudah kami lakukan masih membuat moms tidak yakin, itu tadi yang seperti kita udah cerita di awal bahwa bisa kok sewa mesin dan adaptor aja, kemudian kelengkapan lainnya bisa beli. Itu udah pasti aman banget kalau hanya sewa mesin dan adaptor dan spare part lainnya beli.
Namun jika spare partnya itu yang sudah pernah dipakai juga insya Allah aman, karena kita pencuciannya juga berulang, sterilisasinya juga 2 kali, dan kita pastikan bahwa tidak ada ASI yang masih bersisa, kebersihannya nggak ada kotor-kotoran yang masih menempel gitu, insya Allah aman. Gitu. Oke, ini pasti akan jadi pertanyaan juga dan walaupun dia sudah menyewa nanti pasti tetap akan bertanya, memang ini apakah sudah disterilisasi dan yang lainnya. Jadi memang pertanyaan paling utama pasti itu sih Bu. Itu aman nggak sih, kan takut ketularan juga. Iya benar, apalagi di tengah pandemi seperti ini kan orang akan berpikirnya yang ini sudah disterilisasi ulang, apakah sudah benar-benar steril, pasti akan seperti itu. Ya, betul sekali. Oke, sebentar. Perawatannya tadi udah ya. Oke, satu lagi nih Bu. Nah, tipsnya apa saja untuk merawat peralatan pompa? Karena kan mungkin ya Bu ya, apa yang Ibu jawab nih, Ibu lakukan nantinya bisa dilakukan juga oleh para moms. Karena kan Bu Siti sendiri pasti memiliki ratusan corong set, ratusan mesin. Perawatannya seperti apa sih Bu biar nggak cepat rusak, nggak cepat baret? Bisa dijawab Bu? Bisa. Jadi gini nih, kalau untuk pompa ASI elektrik mayoritas kan pakai selang. Nah, untuk selangnya ini jangan pernah dicuci steril ya, apalagi kalau untuk pompa ASI yang sudah closed system, karena kan ASI nggak akan mungkin masuk ke selang, nggak akan mungkin masuk ke mesin. Ngapain itu selang dicuci, ngapain itu selang disteril. Yang ada ketika selang itu cuci dan disteril, nanti airnya nggak kering, masuklah ke mesin, rusaklah itu mesin. Jadi untuk semua mau beli, mau sewa, selang itu tidak dicuci steril. Kalau mau di steril ya masukin steril UV sih bisa selang. Cuman defaultnya dilap aja, karena kan tidak berhubungan dengan ASI. Kemudian untuk corong set, nah ini nih PR banget. Kadang-kadang orang pakai pompa ASI yang nyuci itu ART-nya, dia nggak nyuci. Dan ART itu ya namanya ART, rasa tanggung jawab kurang ya. Dia nyucinya pakai sikat, mana sikatnya dengan sepenuh tenaga gitu. Penuh hati juga. Jadi corong baru disikat itu nanti juga akan menggores. Kita selalu menyarankan bahwa pencucian cukup menggunakan spons yang halus. Kayak sekarang kan sudah banyak tuh spons yang ada gagangnya, kemudian spons nipple yang kecil itu untuk ke valve atau bisa juga ke cotton bud. Jadi pencucian jangan pakai sikat, jangan pakai spons kasar, cukup spons yang halus aja. Lalu untuk valve juga jangan disikat juga, pakai spons khusus nipple. Kayak Spectra juga jual ya Mbak Febri yang satu paket, yang spons yang untuk botol dan yang spons nipple. Nah itu aja yang seperti itu. Spectra juga jual, kami juga jual kok. Jadi khusus untuk jangan pakai sikat itu kedua. Lalu silikon juga amannya jangan masuk sterilizer yang uap basah ya, karena kalau silikon itu di steam atau direbus itu nanti daya hisapnya akan berkurang, jadi lifetime-nya akan semakin pendek. Kalau masuk UVC silikon aman, atau disk dryer itu aman. Terus habis itu capitan juga jangan sih, kalau di kami capitan juga kami larang, karena kalau capitan gores juga Mbak Febri, dan goresannya itu jauh lebih menyeramkan daripada goresan sikat untuk capitan botol. Jadi saran kami biasanya kita pakai peniris aja, pakai peniris atau drying rack seperti itu untuk mengeringkannya. Jangan kalau panas ya tunggu kering dulu gitu. Itu aja sih, insya Allah awet. Yang penting tidak disikat, tidak dicapit, gitu doang. Oke, nah bener banget tuh jawabannya Bu Siti. Tapi juga moms harus memperhatikan bahwa corong set pertama punya Spectra itu saran pergantian adalah per 6 bulan sekali. Jadi kalau dilihat-lihat botolnya mulai menguning, terus valve-nya sudah sobek, ya harus diganti. Jangan dipaksakan, karena kan ngaruhnya ke mesin. Betul ya Bu Siti ya? Jangan sayang lah untuk mengganti ya. Kan 6 bulan juga itu udah panjang waktunya. Kan Spectra jual. Kami juga menyediakan semua Spectra lengkap kok pokoknya. Kalau emang udah waktunya ganti, diganti. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bu.
saya penasaran kalau misalkan ternyata ketika ibu kirim unitnya ternyata tidak ada masalah, tapi sampai di tangan customer mengalami kerusakan, itu seperti apa? Satu. Nah, yang kedua, ketika sedang dalam masa sewa, kemudian rusaknya oleh pihak customer, mesti misalkan masuk ASI, masuk air atau yang lainnya, itu seperti apa sih Bu prosedurnya nantinya di Safarah Total? Jadi yang kalau misalnya kita kirim ternyata by ekspedisi, bahkan kadang-kadang juga by Gojek, ada juga yang sampai di sana tuh ternyata in trouble gitu. Mungkin karena guncangan ada yang salah. Biasanya saya akan minta untuk videokan dulu pemasangannya apakah sudah betul atau belum. Jadi kita make sure dulu emang mesinnya yang bermasalah atau karena si ini nggak bisa make gitu. Kalau ternyata pastikan ternyata si mesinnya yang bermasalah, tentu pertama kita akan minta maaf dan kita akan handle untuk penukaran unitnya dengan unit yang sama. Jadi kalau dia sewanya sekitar 9 plus terus dia ganti mau S1 ya nggak boleh, itu mah mengada-ada ya. Jadi biasanya kita akan dengan tipe yang sama dengan tidak menambahkan biaya penukarannya ke si penyewa. Semua biaya penukaran di kami itu kalau baru sampai. Akan tetapi jika kerusakan ternyata di tengah jalan gitu udah 2 minggu rusak, itu juga kita tidak akan langsung ngejudge gitu, kita akan tanyakan dulu apakah ini jatuh atau apakah kemasukan ASI atau seperti apa, dan kita biasanya akan ambil unitnya, kita kirim unit pengganti dulu, jadi jangan sampai si penyewa tidak bisa perah gitu, kita akan kirim unit dulu ya, jadi jangan khawatir pas di kami barangnya rusak terus nggak bisa perah, itu nggak ada cerita. Kita akan kirim pengganti dulu, penggantinya silahkan dipastikan itu berfungsi dengan baik, baru nanti unit yang kirim balik ke kami. Nanti kami akan kirim ke service center, dan kalau di service center itu ternyata ketahuan, oh ibu ini rusak karena jatuh, nah berarti kita akan bebankan biaya servis ke si penyewa karena ternyata dia jatuh atau kemasukan ASI. Akan tetapi jika kerusakan karena lifetime barang, ternyata dari service centernya bilang, oh bu ini rusak ya karena memang udah usia, jadi kita tidak akan membebankan biaya servisnya ke si penyewa. Kasihan dong, dia nggak ngerusakin, nggak apa, cuman ketiban udah usianya rusak, lalu kita cas, itu seperti itu. Gitu. Tapi pokoknya kita akan bahwa si penyewa akan tetap bisa memakai pompa ASI yang dia sewa. Jadi kita tetap kemudian masa sewa juga akan kita sesuaikan gitu, misalnya barang hari ini sampai ternyata rusak, kemudian kita kirimkan pengganti sampainya 3 hari ke depan, berarti nanti masa sewanya dihitung mulai si pompa pengganti yang benerannya itu bisa dia pakai gitu. Jadi dipastikan si pompanya, si maunya ini tetap bisa pumping dengan pompa pengganti dulu, baru pompa yang lamanya akan dikirim balik ke Safarah Pump seperti itu ya Bu ya? Kalau pompa rusaknya dikirim dulu, dia kan nggak bisa perah, jadi kita akan kirimkan pengganti dulu. Karena tadi salah satu tujuan utamanya adalah untuk membantu para ibu tetap bisa menyusui ya? Iya, jadi nggak semata-mata hitung rugi untuk rugi, itu untuk rugi udah belakangan lah. Gimana kita bisa membantu orang banyak bisa mendapatkan ASI untuk anaknya. Terima kasih sekali Bu Siti jawabannya. Ini beberapa pertanyaan terakhir, sebenarnya tiga pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Bu Siti. Ini ada yang nanya, saya lihat di komen, selangnya bagaimana mencucinya? Boleh Ibu jelaskan Bu? Pembersihan selang dari versi Ibu, nanti dari versi saya. Jadi kalau di kami sekali lagi selang tidak dicuci steril ya, karena dia tidak berhubungan dengan ASI. Cuman kan kalau benar-benar nggak dibersihin pasti akan kotor dan berdebu. Jadi kalau tim kami cucinya pakai tisu basah yang antibakteri, karena kan tisu basah ada banyak mereknya, ada berbagai macam, ada fiturnya bla bla bla. Kita pilih tisu basah yang antibakterial, kita lap di luarnya. Kemudian kadangkala kalau selang itu udah usianya lama, dia akan warnanya berkurang gitu ya. Kita selang tetap akan per 6 bulan, tapi kalau misalnya ternyata moms yang di rumah bukan sewa, punya sendiri, tapi selangnya kayaknya udah berkurang performanya, ini tips dari saya, bisa digunting di ujungnya sekitar 1-3 cm,
Jadi bagian yang akan nyolok ke backflow itu atau ke tempat mesin itu bisa digunting sekitar 1 sampai 3 cm agar bisa digunakan kembali. Itu tips aja sih. Betul. Cuman kalau yang di kami biasanya selang per 6 bulan tetap kita ganti supaya ya regenerasi. Oke. Nah, saya Kalau dari tambahin Mbak sedikit. Febri gimana tuh? Oke, saya tambahin sedikit. Untuk selang, memang kalau untuk pompa asi Spectra ini tidak perlu dicuci ya, Mams, karena pompa asi Spectra ini sudah closed system dengan adanya backflow tersebut, jadi asinya tidak akan masuk ke selang. Jadi selang ini murni hanya udara dari mesin untuk menarik putingnya Mams melalui backflow. Jadi memang tidak ada aliran asi atau air sama sekali sehingga tidak perlu dicuci. Kalau memang kotor, yang kotor pun biasanya hanya bagian luar ya Bu ya, bukan bagian dalam ya. Luar Betul, aja, luar. bukan dalam. Jika bagian luar hanya perlu dilap aja dengan tisu basah, benar ya tadi Ibu Siti bilang. Nah, kalau dirasa bagian ujungnya ternyata sudah tidak terlalu melekat kepada bagian backflow atau si mesinnya, benar bisa digunting minimal 1 cm untuk menghilangkan bagian yang sudah kendor tadi, kemudian bagian barunya bisa dipasang. Jadi benar-benar selang itu tidak perlu dicuci. Karena selangnya murni hanya aliran udara, bukan aliran asi atau air. Iya, betul sekali Mbak Febri. Oke, wah nggak terasa nih Bu, udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol seru banget siang hari ini. Iya. Oke, nah terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Safa Rental Pump semakin maju. Semoga Ibu juga Amin. keluarga sehat selalu dan tetap bisa membantu para ibu menyusui di luar sana yang masih belum menemukan kecocokan terhadap suatu pompa ASI. Amin. Doa yang sama kepada semua tim Spectra agar senantiasa memberi servis yang terbaik lah Amin. untuk para rental pembeli gitu. Kita nunggu banget nih siapa tahu ada tipe baru yang mau launching ya kan, atau kalau enggak ya pokoknya kita aja nih ada apa dengan Spectra next-nya. Wah, kalau Saya itu ditunggu berdoa di IG-nya Spectra. Siapa tahu setelah itu akan ready di Safa Rental Pump, kita belum tahu ya Bu ya. kalau Spectra launching tipe baru, kita pasti akan adain yang banyak agar semua orang mau cobain bisa dan kita akan jual juga. Oke, terima kasih banyak Ibu waktunya. Nah, ini untuk yang tadi pemenang, vouchernya sudah dikirimkan ke saya, nanti saya tinggal share ke pemenangnya berarti ya Bu ya? Betul Mbak Febri, nanti redeemnya sesuai dengan nomor serinya nanti ke adminnya kami. Oke, tadi sudah 3 orang yang saya pilih untuk pertanyaannya bisa dijawab, nanti akan di-mention lagi di IG story-nya Spectra, nanti bisa vouchernya akan saya berikan via WA, jadi nanti mohon dibantu data dan nomor WA Mams yang dapat dihubungi. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Siti waktu dan kesempatannya. Ini first time live IG ya Bu katanya Bu. Ya, first time nih, masih belum pernah. Semoga ada live IG berikutnya ya Mbak Febri ya. Kita atur lagi Bu waktunya biar bisa terus sharing ke para moms mengenai pompa ASI itu sendiri, karena pastinya banyak yang pengen tahu dan pengen tahu lebih jauh lagi mengenai pompa ASI. Terima kasih sekali waktunya, sehat selalu, dan bagi para moms yang sudah menyimak, terima kasih banyak sudah menyimak live IG kita siang hari ini. Semoga apa yang diterangkan dan apa yang dijelaskan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih Ibu waktunya, sehat selalu. Febri, Waalaikumsalam. salam buat teman-teman yang lain. Waalaikumsalam. Aku selesai ya Bu. Dadah. Ya.